Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada satu makhluk yang setiap hari menertawakan dosa manusia, membisikkan penundaan taubat, dan membuat manusia lupa pada kematian, padahal dialah makhluk yang paling takut pada kematian itu sendiri. Dialah iblis, yang tahu bahwa sejauh apapun ia berlari, malaikat maut akan tetap datang menjemputnya. Di sisi lain ada satu makhluk yang namanya membuat manusia gemetar, namun ia sendiri tidak pernah takut, tidak pernah ragu, dan tidak pernah membantah perintah Allah. Dialah malaikat maut, saksi dari setiap kehidupan dan penutup dari setiap kisah manusia. Setiap hari iblis berkata, "Tenang saja, masih lama matimu." Sementara malaikat maut datang tanpa janji, tanpa isyarat, dan tanpa bisa ditunda. Dan tanpa kita sadari, kita semua sedang berada di tengah kisah ini. Memilih setiap hari apakah akan mengikuti bisikan yang menunda atau mengingat kematian yang semakin mendekat. Kisah yang akan kamu dengar ini bukan sekadar cerita tetapi peringatan tentang bagaimana kesombongan bisa menghancurkan makhluk yang paling rajin beribadah dan bagaimana ketaatan bisa memuliakan makhluk yang memikul tugas paling berat. Sebelum dilanjut, pastikan kamu subscribe channel Sirah Stories. Karena di sini kita belajar bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana menyiapkan diri sebelum malaikat maut datang menjemput kita semua. Pada suatu masa sebelum waktu dikenal oleh manusia, sebelum dunia dipenuhi oleh keturunan Adam, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya yang tidak pernah membantah perintahnya. Dan di antara mereka ada malaikat maut, makhluk yang diciptakan khusus untuk satu tugas besar, yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun harus tetap dijalankan tanpa ragu. Di sisi lain Allah juga menciptakan makhluk dari api, yang kelak dikenal dengan nama iblis. Makhluk yang pada awal penciptaannya begitu tekun beribadah, hingga ia diizinkan berada di langit bersama para malaikat, meskipun ia bukan bagian dari mereka. Pada masa itu, iblis belum menjadi makhluk terkutuk. Ia dikenal sebagai makhluk yang rajin sujud, lama beribadah, dan bangga dengan amalnya sendiri, hingga kesombongan perlahan tumbuh tanpa ia sadari, mengendap dalam hatinya seperti racun yang tak terlihat. Malaikat maut menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat bagaimana amal yang banyak tidak selalu disertai kerendahan hati, dan bagaimana ketaatan yang dibungkus kesombongan perlahan menjauhkan makhluk dari rahmat Allah. Ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, langit seketika dipenuhi ketaatan. Para malaikat bersujud tanpa tanya, tanpa ragu, dan tanpa perasaan lebih mulia. Namun saat itulah, untuk pertama kalinya malaikat maut melihat iblis berdiri kaku, tidak bergerak, tidak bersujud, dan justru membiarkan kesombongan berbicara lebih keras dari perintah Allah. Iblis merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, dan lebih tinggi, karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, dan disitulah awal kehancuran yang tidak pernah ia sesali. Allah murka atas pembangkangan itu, dan dalam satu keputusan yang mengguncang langit, iblis diusir dari rahmatnya, dilaknat hingga hari kiamat, dan sejak saat itu, ia bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Malaikat maut menyaksikan pengusiran itu dengan penuh ketundukan. Ia memahami bahwa keadilan Allah tidak pernah salah dan bahwa satu pembangkangan dapat menghapus ribuan tahun ibadah. Sejak hari itu, jalan mereka terpisah dengan jelas. Malaikat maut tetap tegak dalam ketaatan mutlak, sementara iblis tenggelam dalam dendam, kebencian, dan tipu daya yang tak pernah berhenti. Namun meski berada di jalan yang berlawanan, takdir tetap mengikat mereka. Karena setiap manusia yang berhasil disesatkan oleh iblis pada akhirnya akan tetap berhadapan dengan malaikat maut. Iblis membisikkan dosa, menunda taubat, dan menipu manusia dengan angan-angan panjang. Sementara malaikat maut datang tanpa janji, tanpa peringatan khusus, dan tanpa bisa ditolak. Dalam kebencian terdalamnya, iblis sebenarnya paling takut pada satu hal, yaitu saat malaikat maut kelak berdiri di hadapannya untuk mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah. Karena sejauh apapun iblis melarikan diri, sejauh apapun ia menyesatkan manusia, kematian tetap akan mengejarnya, dan malaikat maut tidak pernah lupa satupun nama yang telah ditetapkan waktunya. Disinilah kisah panjang antara iblis dan malaikat maut mulai terjalin.
Bukan sebagai sahabat, bukan sebagai musuh yang berperang, melainkan sebagai dua makhluk yang dipertemukan oleh takdir yang sama, namun berakhir dengan nasib yang sangat berbeda. Dan manusia tanpa sadar berada di tengah-tengah kisah ini, memilih setiap hari apakah akan mengikuti bisikan iblis yang menunda kematian atau mengingat malaikat maut yang selalu menunggu dalam diam. Sejak dilaknat dan diusir dari rahmat Allah, iblis tidak pernah benar-benar tenang, meskipun ia terlihat bebas bergerak di muka bumi dan di antara manusia. Karena di balik kesombongannya yang tampak kuat, tersembunyi ketakutan yang sangat besar terhadap satu kenyataan yang tidak bisa ia hindari, yaitu kematian. Iblis tahu dengan pasti bahwa hidupnya bukanlah hidup tanpa akhir, bahwa ada satu waktu yang telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz, dan pada saat itulah malaikat maut akan datang kepadanya tanpa rasa takut, tanpa rasa benci, dan tanpa belas kasihan. Setiap kali iblis melihat malaikat maut menjalankan tugasnya, mencabut nyawa manusia yang tertipu oleh dunia, hatinya bergetar meskipun wajahnya tetap dipenuhi kebencian, karena ia sadar bahwa tugas yang sama kelak akan berlaku atas dirinya sendiri. Iblis sangat membenci kematian karena kematian adalah pengingat bahwa kekuasaannya tidak mutlak, bahwa tipu dayanya memiliki batas, dan bahwa akhirnya ia akan berdiri sendirian di hadapan Allah tanpa bisa bersembunyi di balik alasan apapun. Berbeda dengan manusia yang sering lupa akan ajal, iblis justru selalu mengingat kematiannya sendiri. Namun alih-alih bertaubat, ia memilih melarikan diri ke dalam kesesatan yang lebih dalam. Seolah dengan menyesatkan lebih banyak manusia, ia bisa menunda rasa takut yang terus menghantuinya. Malaikat maut mengetahui semua itu, bukan karena ia mengintai iblis, tetapi karena Allah Maha mengetahui segala isi hati makhluknya, dan malaikat maut hanya menjalankan perintah tanpa terpengaruh oleh emosi apapun. Setiap kali seorang manusia menghembuskan nafas terakhirnya, malaikat maut hadir dengan wajah yang berbeda, sesuai amal manusia tersebut, lembut bagi orang beriman, dan mengerikan bagi mereka yang mati dalam kesesatan, sementara iblis seringkali berada di sisi manusia yang sekarat, membisikkan keputusasaan hingga detik terakhir. Iblis berusaha menipu manusia agar takut mati, agar mereka mencintai dunia secara berlebihan, karena semakin manusia lupa pada kematian, semakin lama ia bisa bermain dengan jiwa mereka. Namun justru disitulah ironi terbesar bagi iblis, karena setiap manusia yang mati dalam keadaan tersesat bukanlah memperpanjang hidup iblis, melainkan justru semakin mendekatkannya pada saat perhitungan yang mengerikan. Malaikat maut tidak pernah tergoda oleh bujukan, tidak pernah terpengaruh oleh tangisan, dan tidak pernah menunda tugasnya meskipun 1 detik, karena baginya waktu adalah ketetapan Allah yang tidak boleh digeser oleh siapapun. Iblis seringkali menyaksikan manusia yang menangis ketakutan saat nyawanya dicabut, dan di saat itulah ia merasakan ketakutan yang sama, hanya saja ketakutannya jauh lebih besar karena ia tahu apa yang menantinya setelah mati bukanlah rahmat, melainkan azab. Dalam keheningan alam gaib, pernah terlintas di hati iblis satu pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Apakah mungkin Allah mengampuninya jika ia bersujud kembali, namun kesombongan yang telah mengeras selama ribuan tahun segera menutup pintu itu? Malaikat maut tidak pernah bertanya tentang ampunan, karena ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk menilai, melainkan untuk mengeksekusi ketetapan Allah dengan sempurna. Setiap kali waktu berlalu, iblis semakin sadar bahwa ajalnya semakin dekat, bukan karena ia mengetahui waktunya, tetapi karena ia melihat satu persatu makhluk Allah kembali kepadanya, sementara ia sendiri masih terjebak dalam penangguhan yang penuh ketakutan. Iblis membenci malaikat maut bukan karena malaikat maut adalah musuhnya, tetapi karena malaikat maut adalah pengingat paling nyata bahwa kesombongan akan berakhir pada kehancuran. Sementara itu, malaikat maut tidak pernah membenci iblis, tidak pernah membalas kebenciannya, karena dalam ketaatan mutlaknya, ia hanya melihat iblis sebagai satu makhluk yang kelak akan menjalani takdir yang telah ditentukan. Di antara langit dan bumi, 2 makhluk ini terus berjalan di jalannya masing-masing, satu menyesatkan dengan janji palsu tentang panjangnya umur, dan satu lagi datang tiba-tiba memutus semua janji dunia. Dan manusia tetap menjadi sasaran utama, lupa bahwa setiap bisikan iblis,
selalu berakhir pada pertemuan yang tak terelakkan dengan malaikat maut. Ini hanyalah awal dari ketegangan yang semakin besar, karena akan tiba saatnya ketika iblis dan malaikat maut berada dalam satu momen yang tidak bisa dihindari. Momen ketika seluruh tipu daya berhenti dan hanya kebenaran yang berbicara. Saat manusia memasuki detik-detik terakhir hidupnya, sebuah peristiwa besar yang tak terlihat oleh mata dunia sedang berlangsung, sebuah pertarungan sunyi antara kebenaran dan kesesatan, antara ketundukan dan tipu daya, dan di saat itulah peran iblis menjadi paling berbahaya sepanjang hidup manusia. Iblis tidak pernah menyerah selama nyawa belum benar-benar keluar dari jasad, karena ia tahu bahwa satu bisikan di detik terakhir bisa menghapus seluruh amal yang pernah dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Ketika tubuh manusia mulai melemah, nafas tersengal, dan pandangan kabur, iblis mendekat dengan wujud yang paling licik, kadang menyerupai orang yang dicintai, kadang menyerupai sosok yang dipercaya, dan kadang hanya hadir sebagai suara di dalam hati yang penuh kebimbangan. Ia membisikkan keputusasaan. Ia berkata bahwa taubat sudah terlambat, bahwa dosa terlalu banyak, dan bahwa rahmat Allah tidak akan lagi menjangkau. Padahal semua itu adalah dusta terbesar yang ia ciptakan. Di saat yang sama, malaikat maut telah hadir, berdiri di dekat kepala manusia yang sekarat, bukan sebagai makhluk yang haus nyawa, tetapi sebagai pelaksana perintah Allah yang paling berat dan paling mulia. Bagi orang beriman, kehadiran malaikat maut adalah awal dari ketenangan yang luar biasa. Wajahnya lembut, suaranya menenangkan, dan ajakannya penuh kasih, memanggil ruh keluar dari jasad sebagaimana air mengalir dari bejana tanpa paksaan. Namun bagi manusia yang sepanjang hidupnya mengikuti iblis, mencintai dunia, dan menunda taubat, kehadiran malaikat maut menjadi sangat mengerikan. Wajahnya keras, suaranya tegas, dan cabutan nyawa terasa seperti kain kasar yang diseret dari tubuh berduri. Iblis menyaksikan semua itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia bersuka cita melihat manusia mati dalam kesesatan, namun pada saat yang sama, ia merasakan ketakutan yang semakin kuat, karena setiap nyawa yang dicabut adalah pengingat bahwa waktunya sendiri juga terus berjalan. Di detik sakaratul maut, iblis berusaha memalingkan pandangan manusia dari Allah, membisikkan agar ia berputus asa, agar ia membenci takdir, atau bahkan agar ia mati dalam keadaan marah kepada Rabb-Nya. Malaikat maut tidak pernah terlibat dalam pertarungan bisikan itu, karena tugasnya bukan mempengaruhi, melainkan mengambil ruh sesuai ketetapan, namun kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat seluruh tipu daya iblis kehilangan kekuatannya bagi orang yang beriman. Banyak manusia yang sepanjang hidupnya lalai, namun di detik terakhir Allah masih memberinya hidayah, membuat lisannya mengucap kalimat tauhid, dan di saat itulah iblis berteriak dalam amarah yang tak terdengar oleh dunia. Namun ada pula manusia yang sepanjang hidupnya merasa aman, merasa punya banyak waktu, hingga di detik terakhir lisannya terkunci, hatinya gelap, dan bisikan iblis menjadi suara terakhir yang ia dengar sebelum malaikat maut mencabut nyawanya dengan keras. Iblis sangat memahami betapa dahsyatnya sakaratul maut, karena ia sendiri menyaksikannya setiap hari, dan itulah sebabnya ia berusaha keras membuat manusia melupakan kematian selama hidupnya. Ia menanamkan angan-angan panjang. Ia membisikkan bahwa taubat bisa nanti, bahwa usia masih lama, dan bahwa kematian masih jauh, padahal malaikat maut bisa datang kapan saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Malaikat maut tidak pernah menunda tugasnya demi tangisan keluarga, tidak mempercepat demi kebencian, dan tidak mengubah satu detik pun dari waktu yang telah Allah tetapkan. Di saat ruh keluar dari jasad, tabir alam dunia tersingkap, manusia mulai melihat apa yang selama ini hanya ia dengar, dan penyesalan pun datang bagi mereka yang tertipu, sementara ketenangan menyelimuti mereka yang beriman. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa saat ruh telah dicabut. Seluruh pengaruhnya terputus seketika, dan manusia itu pun memasuki alam baru yang tidak bisa lagi ia ubah dengan tipu daya. Setiap peristiwa sakaratul maut adalah kekalahan kecil bagi iblis, karena satu jiwa telah lepas dari genggamannya, dan sekaligus peringatan besar baginya tentang akhir yang kelak menantinya sendiri. Malaikat maut melanjutkan tugasnya tanpa lelah, tanpa jeda.
dari satu jiwa ke jiwa lain, sementara iblis terus berlari dari satu manusia ke manusia lain, menunda kenyataan yang tidak bisa ia hentikan. Dan di balik semua itu, Allah Maha mengetahui siapa yang berjuang melawan bisikan, siapa yang menyerah pada kesesatan, dan siapa yang akan berakhir dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini menjadi saksi bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh dunia dan ditutupi oleh bisikan iblis. Setiap kali sebuah ruh dicabut dari jasadnya, alam seakan terdiam sejenak, bukan karena dunia berhenti berputar, tetapi karena satu kisah kehidupan telah ditutup dan satu lembar kebenaran baru saja dibuka. Malaikat maut berdiri tegak setelah menjalankan tugasnya, sementara ruh yang baru saja keluar dari tubuh manusia itu mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar telah tertinggal jauh di belakang. Bagi ruh orang beriman, detik itu bukanlah detik ketakutan, melainkan awal dari ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama hidup di dunia, karena segala beban, rasa sakit, dan kecemasan seakan dilepaskan bersamaan dengan jasad yang ditinggalkan. Iblis menyaksikan pemandangan itu dengan amarah yang membara, terutama ketika ia melihat ruh yang sepanjang hidupnya hampir terjerumus. Namun di akhir hayat Allah memberinya hidayah dan menyelamatkannya dari kesesatan. Bagi iblis, tidak ada kekalahan yang lebih menyakitkan selain kehilangan jiwa di detik terakhir. Karena seluruh tipu dayanya runtuh hanya oleh satu kalimat tauhid yang diucapkan dengan keikhlasan. Ia menyesali setiap momen di mana manusia berhasil melawan bisikannya, terutama saat sakaratul maut, karena pada saat itulah kemenangan dan kekalahan ditentukan secara mutlak. Namun penyesalan iblis bukanlah penyesalan yang membawa taubat, melainkan penyesalan yang melahirkan kebencian yang lebih dalam, kebencian terhadap manusia, terhadap kebenaran, dan terhadap dirinya sendiri yang tidak mampu melawan takdir Allah. Malaikat maut tidak pernah menunjukkan rasa puas atau sedih setelah mencabut nyawa, karena ia memahami bahwa semua itu adalah bagian dari perintah Allah yang harus dijalankan dengan sempurna tanpa campur tangan perasaan. Saat ruh telah berada dalam genggaman malaikat maut, ia merasakan ketenangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, seolah seluruh janji Allah tentang rahmat dan keadilan mulai terkuak satu demi satu. Ruh itu mendengar panggilan yang lembut, ajakan untuk kembali kepada Rabb yang Maha Pengasih, dan pada saat itulah ia menyadari betapa singkat dan rapuhnya kehidupan dunia yang pernah ia banggakan. Bagi ruh orang yang durhaka, momen itu justru dipenuhi penyesalan yang mengerikan, karena ia melihat dengan jelas kebohongan dunia dan sadar bahwa ia telah mengikuti iblis menuju jalan yang salah. Iblis tidak bisa lagi membela, tidak bisa lagi membisikkan alasan, dan tidak bisa lagi menipu karena saat ruh telah dicabut, seluruh kekuasaannya terputus seketika. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, melihat manusia yang dahulu ia banggakan sebagai pengikutnya, kini menangis, meminta kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang. Malaikat maut menyerahkan ruh itu kepada para malaikat lain sesuai ketetapan Allah, dan di saat itulah perjalanan manusia memasuki alam barzakh, alam penantian yang penuh keadilan. Iblis merasa semakin terasing, karena setiap ruh yang kembali kepada Allah adalah bukti bahwa kesesatannya tidak pernah mampu mengalahkan rahmatnya. Ia mulai menyadari bahwa jumlah pengikut tidak akan menyelamatkannya, bahwa kesombongan tidak akan menjadi alasan, dan bahwa hari pertemuan dengan malaikat maut semakin dekat tanpa ia ketahui waktunya. Sementara itu, malaikat maut terus melangkah dari satu takdir ke takdir lain, menjalankan amanah dengan kesabaran yang tidak pernah habis, karena ia tahu bahwa setiap tugas yang ia lakukan adalah bentuk ketaatan tertinggi. Di antara alam yang tak terlihat, kisah tentang kematian terus berulang, dan setiap pengulangan itu adalah pelajaran bagi manusia yang masih diberi waktu. Namun sayangnya, kebanyakan manusia baru memahami semua ini ketika malaikat maut telah berdiri di hadapannya, dan saat itu iblis pun tak lagi berguna. Ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah panjangnya umur atau banyaknya pengikut, melainkan bagaimana seseorang kembali kepada Allah di akhir hayatnya. Dan di balik semua itu, iblis semakin tenggelam dalam ketakutannya sendiri, menunggu saat di mana tidak ada lagi tempat untuk berlari,
dan malaikat maut akan datang membawa akhir bagi seluruh kesombongan. Di balik tawa licik dan tipu daya yang terus ia tebarkan ke seluruh penjuru dunia, iblis menyimpan satu ketakutan yang tidak pernah ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri, ketakutan tentang hari di mana seluruh waktu yang ia miliki akan benar-benar habis. Iblis tahu bahwa Allah memberinya penangguhan hidup bukan sebagai bentuk kasih sayang, melainkan sebagai ujian, dan setiap detik yang berlalu justru semakin mendekatkannya pada kehancuran yang tidak bisa ia hindari. Dalam kesendiriannya di alam yang tak terlihat, iblis sering merenung, bukan untuk bertaubat, tetapi untuk menghitung seberapa jauh ia telah menjerumuskan manusia, seolah jumlah pengikut dapat menjadi pelindung dari murka Allah. Namun semakin banyak manusia yang ia sesatkan, semakin besar pula rasa takut yang tumbuh di dalam hatinya, karena ia sadar bahwa tidak satu pun dari mereka akan mampu menolongnya saat malaikat maut datang. Iblis mengetahui kisah bahwa kelak malaikat maut juga akan merasakan kematian, bahwa tidak ada satu pun makhluk yang dikecualikan dari ketetapan Allah, dan pengetahuan itu membuatnya semakin gelisah. Ia membenci kenyataan bahwa malaikat maut menjalankan tugasnya dengan tenang, tanpa beban, tanpa takut, sementara dirinya sendiri hidup dalam kecemasan yang tak pernah usai. Setiap kali iblis melihat dunia dipenuhi manusia yang lalai, ia merasa puas. Namun kepuasan itu selalu berumur pendek, karena bayangan ajalnya kembali menghantui pikirannya. Ia sering bertanya dalam batinnya, bagaimana rasanya saat ruhnya sendiri dicabut, bagaimana sakitnya sakaratul maut bagi makhluk yang penuh dosa, dan apakah ada tempat baginya selain azab yang kekal. Namun kesombongan yang telah mengeras membuatnya menolak semua kemungkinan taubat, karena baginya tunduk berarti kalah, dan kalah berarti mengakui bahwa selama ini ia salah. Malaikat maut tidak pernah memikirkan tentang kematiannya sendiri, bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sepenuhnya ridha terhadap ketetapan Allah, apapun bentuk akhirnya. Ketika waktu itu tiba, malaikat maut akan mencabut nyawa seluruh makhluk yang masih hidup, hingga tidak tersisa satu pun kecuali Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Iblis membenci kebenaran ini, karena artinya tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada penundaan, dan tidak ada tipu daya yang bisa ia gunakan untuk menghindar. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah rangkaian perlawanan yang sia-sia terhadap kehendak Allah. Namun kesadaran itu justru membuatnya semakin membenci kebenaran. Di saat-saat tertentu, iblis merasakan kehampaan yang mendalam, kehampaan yang tidak bisa diisi oleh kekuasaan, pengikut, atau kebencian, karena semua itu tidak mampu menghapus rasa takut terhadap kematian. Ia terus menyesatkan manusia bukan karena yakin akan menang, tetapi karena ia tidak tahu cara lain untuk melarikan diri dari kenyataan. Sementara itu, malaikat maut terus melaksanakan tugasnya dengan kesabaran yang sempurna, mencabut nyawa tanpa pandang bulu, tanpa lelah, dan tanpa kesalahan sedikit pun. Setiap jiwa yang dicabut adalah satu langkah menuju hari besar di mana seluruh makhluk akan dikumpulkan dan keadilan Allah akan ditegakkan sepenuhnya. Iblis merasakan bahwa hari itu semakin dekat, bukan karena ia tahu waktunya, tetapi karena tanda-tandanya semakin jelas, dunia semakin rusak, dan manusia semakin jauh dari kebenaran. Namun di balik semua ketakutannya, iblis tetap memilih jalan pembangkangan. Karena bagi makhluk sepertinya, kebencian telah menjadi identitas yang tidak bisa ia lepaskan. Bagian ini menunjukkan bahwa ketakutan terbesar bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kesadaran bahwa seluruh hidup telah dihabiskan untuk melawan kebenaran. Dan di saat yang sama, malaikat maut terus berdiri sebagai saksi bahwa ketaatan, meskipun berat, selalu berakhir dengan ketenangan yang sempurna. Ketika akhir zaman semakin dekat, langit dan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak pernah disaksikan oleh generasi sebelumnya. Waktu terasa singkat, hati manusia semakin keras, dan bisikan iblis terdengar semakin lantang di tengah kelalaian yang merajalela. Iblis merasa seolah berada di puncak kejayaannya, karena manusia saling melupakan akhirat, mencintai dunia secara berlebihan, dan menertawakan kematian seakan ajal tidak akan pernah menjemput mereka. Namun di balik rasa puas yang semu itu, iblis justru semakin gelisah,
karena ia tahu bahwa setiap tanda kiamat adalah lonceng peringatan bagi ajalnya sendiri yang semakin mendekat. Malaikat maut menyaksikan perubahan besar itu tanpa rasa takut, karena baginya semakin dekat akhir zaman, semakin dekat pula saat di mana seluruh tugasnya akan mencapai puncaknya. Ketika sangkakala ditiup atas izin Allah, dunia yang selama ini dipenuhi kesombongan runtuh dalam sekejap, gunung-gunung berterbangan, lautan meluap, dan seluruh makhluk hidup tersungkur dalam kepanikan yang tak terbayangkan. Pada saat itulah, malaikat maut menjalankan tugas paling besar dan paling berat yang pernah ia emban, mencabut nyawa seluruh makhluk yang masih tersisa di langit dan di bumi tanpa kecuali. Tidak ada lagi tangisan yang bisa menunda, tidak ada lagi doa yang bisa memperpanjang usia, dan tidak ada lagi bisikan iblis yang bisa menipu, karena segala sesuatu telah mencapai batas akhirnya. Iblis merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang murni, telanjang, dan tidak bisa disembunyikan di balik kesombongan. Ia menyadari bahwa seluruh waktu tambahan yang ia minta dahulu kini telah habis, dan tidak ada satupun alasan yang tersisa untuk menunda ketetapan Allah. Satu persatu makhluk hidup tumbang, jin, manusia, hewan, bahkan makhluk-makhluk yang tidak pernah dikenal oleh manusia, semuanya kembali kepada Sang Pencipta. Malaikat maut bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang hanya bisa terjadi atas izin Allah, hingga akhirnya tidak tersisa satupun makhluk bernyawa di seluruh alam semesta. Ketika tugas itu selesai, kesunyian menyelimuti seluruh ciptaan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada kehidupan selain Allah yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Pada saat itulah Allah bertanya dengan keagungannya, siapakah yang masih hidup hari ini? Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menjawab selain Dia sendiri. Malaikat maut berdiri dalam ketundukan mutlak, menyadari bahwa tugas yang ia jalankan sejak awal penciptaan kini telah selesai dengan sempurna. Iblis berada dalam keadaan yang paling hina, tanpa pengikut, tanpa kekuasaan, dan tanpa tempat untuk bersembunyi, menyadari bahwa seluruh tipu daya telah berakhir. Ia tidak lagi mampu menipu siapapun, tidak lagi mampu melarikan diri, dan tidak lagi mampu berpura-pura kuat. Malaikat maut menunggu perintah terakhir dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, karena ia tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah kebenaran mutlak. Dalam kesunyian itu, tidak ada lagi perbedaan antara makhluk yang dahulu sombong dan makhluk yang dahulu lemah, karena semuanya sama di hadapan keadilan Allah. Iblis merasakan kehancuran total, bukan hanya karena kematian yang menantinya, tetapi karena kesadaran bahwa seluruh hidupnya telah dihabiskan untuk melawan kebenaran. Ini menjadi puncak dari seluruh kisah. Saat dunia berakhir, seluruh rahasia terbuka, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Dan setelah tugas malaikat maut selesai, hanya tersisa satu ketetapan terakhir yang akan menutup seluruh perjalanan makhluk bernyawa. Setelah seluruh makhluk bernyawa dicabut nyawanya, setelah dunia yang megah runtuh tanpa sisa, dan setelah kesunyian menyelimuti seluruh penjuru alam, hanya Allah yang Maha Hidup yang tetap ada, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak disentuh oleh waktu dan tidak terikat oleh kematian. Di tengah kesunyian yang mutlak itu, malaikat maut berdiri dalam ketundukan sempurna, menyadari bahwa seluruh amanah yang ia emban sejak awal penciptaan telah selesai tanpa satupun kesalahan. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa berat, dan tidak merasa takut, karena sejak awal ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah, dan ketaatan itulah yang menjadi sumber ketenangannya. Sementara itu, iblis berada dalam keadaan yang paling hina yang pernah ia rasakan. Tidak ada lagi manusia untuk ia sesatkan, tidak ada lagi dunia untuk ia gunakan sebagai alat tipu daya, dan tidak ada lagi waktu untuk berlari dari takdir. Kesombongan yang dahulu ia banggakan, kini runtuh sepenuhnya, karena ia berdiri sendirian di hadapan kebenaran yang selama ini ia benci dan ia lawan dengan seluruh keberadaannya. Iblis menyadari dengan jelas bahwa seluruh sumpahnya, seluruh tipu dayanya, dan seluruh kebenciannya tidak pernah sedikit pun menggoyahkan kekuasaan Allah, dan kesadaran itu menghancurkannya dari dalam. Ia mengingat saat pertama kali ia menolak bersujud kepada Adam, saat di mana satu keputusan sombong mengubah nasibnya untuk selama-lamanya.
Dan penyesalan itu kini datang terlambat tanpa pintu kembali. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi penundaan, dan tidak ada lagi kesempatan, karena seluruh alam telah mencapai titik akhirnya. Kemudian datanglah perintah terakhir yang tidak pernah ditunda dan tidak pernah salah. Perintah yang menandai berakhirnya kematian itu sendiri. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Sebuah ketetapan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk, setinggi apapun kedudukannya, yang dikecualikan dari hukum Allah. Malaikat maut menerima perintah itu dengan ketundukan yang sempurna, tanpa ragu, tanpa tanya, dan tanpa ketakutan, karena baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan bentuk ketaatan tertinggi. Di saat malaikat maut mencabut nyawanya sendiri atas izin Allah, konsep kematian pun berakhir, dan tidak ada lagi makhluk bernyawa selain Allah yang maha kekal. Iblis menyaksikan peristiwa itu dengan ketakutan yang tidak bisa ia gambarkan, karena ia melihat makhluk yang paling ia benci karena ketaatannya kini berakhir dengan kemuliaan, sementara dirinya berakhir dengan kehinaan. Ia memahami dengan jelas bahwa yang membinasakannya bukanlah perintah Allah, melainkan kesombongannya sendiri, bukan takdir yang zalim, melainkan pilihannya yang keliru. Seluruh kisah hidup iblis menjadi bukti bahwa ibadah tanpa keikhlasan adalah kehancuran, dan ilmu tanpa kerendahan hati adalah kesesatan. Setelah itu, Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk untuk hari kebangkitan, hari di mana tidak ada satupun rahasia yang tersisa, dan tidak ada satupun kedustaan yang bisa disembunyikan. Iblis berdiri di hadapan Allah tanpa pengikut yang bisa menolongnya, sementara manusia yang dahulu ia tipu, kini menyalahkan dirinya sendiri karena memilih mengikuti bisikannya. Di hari itu, iblis berlepas diri dari seluruh pengikutnya, mengakui bahwa ia hanya membisikkan, dan manusialah yang memilih untuk mengikuti, sebuah pengakuan yang terlambat namun sangat menyakitkan. Malaikat maut tidak lagi hadir sebagai pelaksana kematian, karena fase itu telah berlalu, dan kini seluruh makhluk memasuki fase keadilan yang sempurna. Kisah ini ditutup dengan satu pelajaran besar bagi manusia yang masih hidup di dunia, bahwa musuh terbesar bukanlah iblis semata, melainkan kesombongan dan kelalaian dalam diri sendiri. Setiap detik kehidupan adalah pilihan, setiap bisikan adalah ujian, dan setiap penundaan taubat adalah risiko yang tidak pernah aman. Iblis menunda taubat hingga tidak tersisa waktu, sementara malaikat maut taat tanpa menunda hingga mencapai kemuliaan yang sempurna. Dan manusia, selama malaikat maut belum berdiri di hadapannya, masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar, karena ketika kematian datang, tidak ada lagi kata nanti, tidak ada lagi alasan, dan tidak ada lagi bisikan yang bisa mengubah takdir. Maka berbahagialah mereka yang mengingat kematian sebelum didatangi, yang melawan bisikan sebelum terlambat, dan yang kembali kepada Allah sebelum seluruh pintu ditutup. Inilah kisah tentang iblis dan malaikat maut, dua makhluk yang sama-sama mengenal Allah, namun berakhir dengan nasib yang sangat berbeda. Dan kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi setiap jiwa yang masih bernafas.